Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah man katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan pertemuan kita insyaallah kembali di Kitab Tauhid. Sekarang masih sekarang pertemuan ke-79. Kita masih di bab 36 halaman 157, yaitu bab majaa firriya, yaitu bab yang berkaitan dengan riya ya. Nah, kemarin kita udah sempat bahas ya. Sekarang pertemuan kedua untuk bab ini. Ya, jadi kemarin kan udah ya hukum riya, kemudian bagaimana kalau di tengah ya, di awal, kemudian bertobat dari riya ya. Pada dua pendapat kemarin ya, bisa jadi ya kita mudah-mudahan yang pendapat kedua ya, yang bahwa ketika bertobat amalannya balik lagi. Seperti Hakim bin Hizam ya. Ketika ditanya waktu dia kafir dia pernah sedekah. Ketika masuk Islam gimana itu amalannya? Maka amalannya balik lagi ya. Maka orang yang beriman jauh lebih utama ya untuk kembali amal-amalnya. Jika seorang yang beriman dia pernah riya, kemudian bertobat ya, Nah, kemudian apa kemarin perkara riya, perkara yang disangka riya namun bukan riya kemarin ya. Yaitu apa misalnya tiba-tiba dipuji ya karena ketahuan kita beramal soleh, ya itu ya bukan riya ya. Kemudian menampakkan amal soleh buat dicontoh orang. Ya, maka itu juga bukan riya ya. Kemudian karena lingkungan ya, kemarin contohnya misalnya lagi itikaf, kemudian lihat orang pada sholat, qiyamul kayak masa kita misalnya tidur ya atau main HP gitu ya, maka ikut-ikutan ya, istilahnya terpacu dalam beramal soleh. Ketika melihat orang lain, maka itu bukan termasuk riya. Dan kemarin doanya gimana? Allahumma inni ya a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam ya. Wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan aku memohon ya dari berbuat syirik ya, dari apa yang aku tidak ketahui. Itu yang kemarin ya. Kemudian juga doanya Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuq wasyiqaq wan nifaq wasum'ah wariyah. Ya, jadi itu diantara doa-doanya ya. Ya baru kita kemarin sudah dalil satu sudah ya. Dalil satu sudah, itu Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Kahfi ya, Qul innama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wa ilahukum ilahu wahid. Ya itu kemarin sudah lewat. Ya faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, kemudian hadis marfu ya dari Abu Hurairah bahwasanya ana agna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka itu juga sudah ya. Kemudian dari Abu Sa'id ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri marfu juga. Ya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak aku kabarkan ya dari sesuatu yang
paling aku takutkan daripada Dajjal. Kenapa? Karena kalau Dajjal itu kelihatan, tapi kalau kata Rasulullah apa? Asyirkul khafi, syirik kecil, maka itu enggak kelihatan. Yaqumur rajulu fayusalli, seorang laki dia salat, fayuzayyinu salatahu. Ya, maka dia baguskan salatnya lima yara min nazari rajul. Karena tahu dia dilihat orang. Nah, kemarin ada contoh ya, Abu Musa al-Asy'ari ya, kan bilang lau alim tuh, seandainya aku tahu Nabi itu dengar bacaan bacaan aku, maka kata Abu Musa al-Asy'ari la habartuhu laka tahbiran, maka aku akan bagusin lagi. Maka jawabannya gimana? Ya tentunya bukan mau dipuji ya. Kalau Abu Musa al-Asy'ari kemarin gimana? Tentunya Abu Musa al-Asy'ari baca karena Allah, cuman ingin menyenangkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dilihat itu adalah semangat ingin membuat Nabi senang, dan itu ibadah, dan itu karena Allah ya. Jadi seperti itu. Ya, berarti sekarang Al-Masih ad-Dajjal ya, sampai situ ya. Ya kan? Ya, silakan. Dapat Al-Masih ad-Dajjal. Aini liyumna wa huwa rajulun. Ya, jadi yang dimaksud dengan Al-Masih ad-Dajjal dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah maksudnya Al-Masih ad-Dajjal. Kenapa dikatakan Al-Masih? Karena dia mamsuh. Ya, mamsuh itu hilang, terhapus. Ya, hilang, terhapus apanya? Penglihatannya ya, yang sebelah kanan. Jadi mata kanannya itu buta. Wa huwa rajulun min bani Adam, dan dia adalah seorang laki dari kalangan Bani Adam, pendusta. Ya, dia pendusta. Lanjut. Saat Hozi. Limadha khafa Nabi? Khafa. Limadha khafa Nabi An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaihi min riya ashadda min al-masih dajjal lianna fitnat ad-dajjal al-awwal lianna fitnat ad-dajjal zahiratun wa fitnat riya khafiyatun wa taqallusu min riya fa'un jiddan. Al-thaniya lianna fitnat ad-dajjal mahsuratun fi akhir zaman bi'aksi riya fitnatu fi kulli waqtin. Ya. Kenapa Nabi khawatir kepada umatnya atau sahabatnya alaihim minar riya, lebih takut khawatir kepada riya daripada kepada Dajjal. Alasannya dua, li'an al-awwal, yang pertama li'anna fitnatad Dajjal, karena fitnah Dajjal itu kelihatan. Iya, dia kayak orang sakti gitu kan. Wa fitnatur riya khafiyah, sedangkan ujian dari riya itu tersembunyi. Yaitu riya. Takhallus minar riya sa'bun, dan terbebas ya, bersih dari riya itu susah banget ya, sa'bun jiddan. Alasan yang kedua, li'anna fitnatad dajjal mahsuratun fi akhir zaman. Kalau fitnah Dajjal itu terbatas di akhir zaman aja. Beda dengan ar-riya fitnatuhu fi kulli waqtin. Sedangkan riya bukan di akhir zaman, dari awal, dari dari awal kita hidup ya. Kita paham mulai digoda setan, ya syaitan akan mengganggu kita ya, membisikkan hati agar riya. Nah, itu kan setiap waktu. Itu setiap waktu. Sadade asyirku nau'ani. Asyirku nau'ani. Al-awal kopi
Khafiyun ya. Kopi makan di mislu Riya. Nuria Wisama Sirku Sarohiri Saroir ya. Yang kedua Yayu Makana bil qawli kal halafi alfi bi ghairillah au bil fikri ka kal ana bil ghairillah kal inhina ya. Nundukin badan, membungkuk. Nah, syirik ada dua. Yang pertama khafi, itu yang kita bahas di bab 36 ini. Yaitu semisal riya, dan disebut juga syirik saroir ya. Sembunyi ya. Kemudian yang kedua jaliyun, maka nabil qaul, jadi syirik yang dilakukan oleh yang jelas dengan ucapan, misalnya bersumpah dengan nama selain Allah, atau perbuatan misalnya membungkuk ya badan kepada selain Allah, memang ditujukan untuk menghormati ya, maksudnya menyembah ya. Itu kan kelihatan. Aja Ustaz Arsi, ar-riya. Ya, jadi riya itu adalah definisinya apa? Beramal satu amalan sampai ya agar dilihat oleh orang, atau agar orang melihatnya, atau agar orang atau manusia ya mendengarnya atau didengar oleh manusia ya. Wa huwa min akhlaqil munafikin, dan riya ini sebenarnya adalah akhlaknya orang-orang munafik, karena orang-orang munafik hanya ingin dilihat dan didengar bahwa mereka terlihat secara zahir beriman. Nah, maka di sini ada tiga catatan. Fi aslil ibadah yubtilul ibadat ya, ba'dul faragi minal ya, la yu'athiru udwanun kal manni wal adza. Ya, cukup. Jadi riya ini ada tiga. Jadi kalau ini udah dibahas kita ya, udah udah bahas ketika di awal bulan lalu. Jadi kalau riya ada di pangkal ibadah, maka yubtilul ibadata, maka dia membatalkan ibadah. Meskipun ada beda pendapat ya. Kemudian kalau di tengah-tengah atau seketika datang tiba-tiba, maka fihi tafsil, ini dirinci. Kalau setelah selesai ibadah, maka memang juga ada khilafan. Dia nyumbang 5M ke masjid, tapi riyanya baru belakangan 10 tahun kemudian, apakah hilang? Nah, itu kemudian ada dua pendapat. Salah satunya adalah enggak ya, karena dia tetap dosa dengan riyanya, cuman tidak mengganggu pahala yang mungkin dia waktu itu ikhlas ya di awal. Nah, cuman kalau di sini menurut beliau sama, ya la yu'athiru fil ibadah syai'an, ya fil ibadati syai'an. Jadi tidak mempengaruhi ibadah sama sekali, illa kecuali idza kana fihi, ya, kalau di situ menimbulkan udwan, permusuhan. Kalmanni wal adza,
seperti nyebut-nyebut pemberi menyebut-nyebut yang udah kita kasih. Wal adza ba'da shadaqah, atau menyakiti setelah kita bersedekah. Bersedekah. Nah, kemudian tadi yang di tengah-tengah itu kan ada rincian. Kalau datang di tengah-tengah, datang tiba-tiba dirinci, ya. Yudafi'uhu sahibuh. Kalau orang yang tiba-tiba di tengah lagi beramal kemudian datang riya, kemudian dia melawannya, maka fi'lul wajibi alaihi, maka wajib untuk dilakukan. Jadi kalau udah datang riya, ya wajib kita menepis ya perasaan itu. Wal ibadatu shahihatun, sedangkan ibadahnya sah. Kemudian istarsala yastarsilu fihi, maka ini didiemin, dia menikmati riyanya. Fihi tafsil, maka ini juga dirinci. Kalau dibiarkan saja awalul ibadati muttasilun bi akhiriha, kalau model ibadahnya itu ibadah awal sampai akhir itu nyambung, misal sholat kan nggak bisa diputus kan, rakaat 2 yang nyambung sama rakaat selanjutnya baru disebut itu sholatnya lengkap. Nah, kalau muncul riya di tengah-tengah, kemudian dia biarkan, dan model ibadahnya itu adalah dari awal sampai akhir bersambung, misalnya sholat, fal ibadatu batilatun kulluha, maka ibadahnya itu batal, ya, menurut beliau. Tapi kalau awalul ibadati munfasilun an akhiriha, kalau model ibadahnya itu terpisah, jadi awal ibadahnya itu tidak saling terkait, misalnya kazakah, misalnya dia zakat, ya. Kemudian dia ada ibaratnya terpisah-pisah gitu ya. Fayubtilul juz alladzi fihi riya. Zakat 1 enggak riya, zakat 2 riya, ya berarti hanya bagian zakat yang riyanya saja yang batal atau pahalanya juga hilang. Ya, itu jadi rinciannya. Ini lebih singkat ya daripada yang kemarin udah kita jelasin. Lanjut, saat abot. Ma huwa ya ilajur riya, apa obat riya? Silakan. Al awal. Ma huwa ilajur riya. Al awal ta'zimullah wa ta'allamu tauhid wal amali bi anna insana law azzamallahu la yubali bi ahadin. Nah, jadi obat riya pertama adalah mengagungkan Allah, ta'zimullahi bi ta'allumit tauhid. Itu obatnya adalah belajar tauhid. Wal amalu bihi. Wal amali bihi. Dan beramal mengamalkan tauhid tersebut. Kenapa? Li'annal insana, seandainya manusia dia mengagungkan Allah, azzamallaha, la yubali bi ahadin, maka dia enggak akan peduli sama siapapun, gitu ya. Dia kan udah mengagungkan Allah, maka dia tidak akan peduli mau dilihat orang, di pujian orang atau yang lain, maka dia tidak akan peduli. Lanjut. Antum. Sani ya. Ada mutarkil amal. Khaufan min riya. Li'anna syaitana imma an yuqa'a firriya au fil min ghairillah. Ya, jadi yang kedua, obat riya itu adalah jangan meninggalkan amal
khaufan minar riya, gara-gara takut riya, enggak mau sedekah takut riya. Dia sebenarnya enggak jadi sedekah tuh gara-gara takut sama apa namanya? Ya sama selain Allah kan gitu kan. Takut riya. Nah, li'anna syaitan, karena setan itu imma an yuqa'aka firriya, kalau dia setan kalau dia tidak bisa mampu menjatuhkan engkau kepada riya, au fil khaufi min ghairillah, maka setan akan membuat takut engkau bukan kepada selain Allah. Jadi kalau setan tidak bisa menggoda kita supaya riya, maka setan justru akan membisiki kita supaya takut kepada selain Allah. Ya, jadi takut, makanya kalau udah mau beramal nggak jadi, berarti dia meninggalkan amal itu karena sesuatu ya yang lain. Ya, dan itu berhasil juga setannya, jadi tidak beramal dan dia juga bikin takut ya selain Allah, takut kepada manusia gitu ya. Takut kepada manusia, takut dibilang riya, ya takut dibilang riya. Kemudian yang ketiga, ad-du'a, berdoa seperti doa yang kemarin ya. Doa beberapa doa ya yang kita memohon kepada Allah dari riya tersebut. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu ya wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau kemarin apa? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wan nifaq ya wasyiqaq was-sum'ah war riya. Ya, jadi kita berdoa kepada Allah. Jawab satu Fauzi keempat. Ikhfaul amal. Jadi menyembunyikan ikhfaul a'mali khasyiatal wuqu'i firriya. Menyembunyikan amal kalau memang kita khawatir terjatuh kepada riya. Ya, jadi itu caranya. Saat ada yang kelima. Ziyaratul kuburi, syar'iyyah. Tuzakiru ya. Akhirat. Insana bid dunya. Ya. Jadi yang kelima supaya kita nggak riya adalah ziarah kubur, az-ziyarat syar'iyyah, dengan ziarah yang disyariatkan. Fa innaha, karena dengan ziarah kubur tersebut akan mengingatkan akan mengingatkan kepada akhirat. Sedangkan riya, kita riya ya, ingin dilihat kan definisinya, ingin dilihat, ingin didengar, itu yu'alliqul insana bid dunya, akan membuat manusia itu tergantung ya kepada dunia. Maka obatnya dengan ziarah kubur untuk ingat akhirat. Ya, selesai untuk bab ke-36. Lanjut, sekarang kita bab 37. Saat Arsi baca. Babu minasyirki insani. Nah, ini menarik. Jadi bab yaitu minasyirki, termasuk syirik adalah syirik kecil ya, syirik kecil. Iradatul insani bi'amalihi dunya, yaitu apa? Orang itu
atau manusia dia punya keinginan atau termotivasi ya bi'amalihi untuk beramal, setelah beramal akhirat, tapi apa? Ad-dunya ya. Jadi dia demi kepentingan dunia ya, demi kepentingan dunia. Jadi itu termasuk kesyirikan kecil, tapi syirik kecil. Jadi dia beramalnya beramal akhirat, dia beramal soleh, tapi untuk kepentingan dunia, untuk kepentingan dunia. Itu termasuk kesyirikan. Lanjut. Hadzal babu setarsi masih. Ya, jadi bab ini sebenarnya ini lanjutan dari bab 36. Kalau bab 36 kan bahasnya apa? Riya, ya kan? Jadi orang yang riya itu berarti dia beramal ingin mencari dunia kan? Dia dunianya itu lewat pujian atau yang lain. Nah, kemudian orang yang yang beramal soleh karena dunia itu sebenarnya ada dua model. Bisa jadi dia riya, bisa jadi enggak. Ya enggak? Misalnya dia beramal nih, beramal soleh. Ya. Misalnya apa ya contohnya ya? Ya misalnya dia baca Quran, gitu ya. Dia baca Quran. Kalau baca Quran di depan misalnya calon mertua, nah itu bisa jadi riya kan. Tapi kalau misalnya dia baca Quran misalkan tapi dengan dia ikhlas baca Qurannya, cuman dia di balik itu akan dikasih sesuatu lah yang berupa dunia. Nah, makanya di sini hadzal bab ini fi man la yuridu an dahuli ibadatihi wala yuridu riya. Jadi bab ini bukan tentang orang yang mau dipuji dari ibadahnya dan juga bukan orang yang mau riya. Tetapi bab 37 ini yaitu orang ya'budullaha mukhlishan lahu. Orang itu beribadah kepada Allah tapi dia juga ikhlas kepada Allah, enggak riya. Walakinnahu, tetapi dia itu yuridu syai'an minad dunya. Ya, tapi dia menginginkan sesuatu dari dunia. Misalnya kalmal, misalnya dia beramal ikhlas kepada Allah, dia beramal tapi dia menginginkan harta, wal martabah, kedudukan, wasihah atau kesehatan, fin nafsihi, pada dirinya. Ya, nah itu kan bisa jadi kan dia beramal ya, tapi bukan mau ngarap pahala, tapi mau kesembuhan terhadap dirinya di dunia. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Fa huwa yuridu bi amalihi naf'an fid dunya, maka orang tersebut ya dia beramal dan dia mendapatkan manfaat dari sisi aspek duniawinya, ghafilan, tetapi dia lalai an tsawabil akhirah, lupa dia minta ya pahala ganjaran di akhirat. Ya, jadi ini juga bisa terjatuh kepada syirik, tapi syiriknya syirik kecil ya, syiriknya syirik kecil. Nah, sebelum kita lanjut, jadi ini tuh masuknya itu babnya itu adalah hukum menggabungkan niat
Ya. Ini kalau di pembahasan fikih itu, karena riya ini kan pembahasannya tauhid ya. Cuman sisi fikihnya itu adalah menggandakan niat, misalnya mencampurkan niat. Misal ada orang dia mencampurkan niat yang ikhlas dengan amal ikhlas beramal soleh ya karena akhirat dengan niat yang lain ya dengan niat yang lain. Di sini contohnya adalah misalnya ada seorang imam dia sholat memperpanjang rukuknya ya agar makmum yang masbuk bisa dapat rakaat. Nah ini kan berarti ada seseorang yang dia mencampurkan niat amal soleh yang lain dalam satu amalan, di mana imam tadi misalnya ada imam ya dia ikhlas rukuknya tapi dia punya niat lain ya kan, punya niat lain lamanya ruku itu supaya apa, orang yang terlambat sholat yang mau masbuk itu bisa dapat rakaat. Ini contoh yang boleh ya, ini contoh yang boleh ya, contoh yang boleh dalam pembahasan fikih ya. Jadi dan itu memang dilakukan Nabi. Nah yang kedua, mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia. Maka salah satunya itu adalah misalnya tadi yang kita bahas di bab 36. Itu kan mencampur kan antara amalan akhirat ya dengan riyanya. Jadi niat amalan akhirat tapi tercampur riya. Kemudian ada juga kita beramal akhirat ya, tapi enggak tercampur riya, cuman niatnya dunia ya, cuman niatnya dunia. Maka nanti dinilainya itu adalah porsinya atau presentasinya. Kalau dia niat beramal akhirat kemudian murni untuk mencari dunia, misal orang dia belajar belajar agama lah, kuliah agama di bangku kuliah, thalabul ilmi kan ya, thalabul ilmi misalnya di Universitas Islam Madinah gitu ya. Kemudian sebenarnya dia niat awalnya dari awal itu ya supaya dapat kerjaan ya, pekerjaan saja ya. Itu kan bisa terjadi kan. Maka ulama sepakat kalau amal solehnya niatnya murni untuk mendapatkan dunia, maka dia nggak akan dapat pahala ya, tidak akan dapat pahala karena dilihat dari niat awal. Padahal amalannya itu adalah amalan akhirat ya, amalan akhirat. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Poin kedua. Lanjut Ustaz Abud. La mani'a, silakan. An yarzuqahullahul mala. Ya, poin kedua itu la mani'a, enggak apa-apa an yad'ual insanu, ada seorang yang dia berdoa dalam fi sholatihi, dalam sholatnya. Dia berdoa nih dalam sholatnya untuk meminta Allah memberi rezeki berupa harta. An yarzuqahullahul mala. Jadi nggak apa-apa kita sholat, kemudian kita berdoa agar Allah kasih kita rezeki harta dunia, berarti kan? Walakin akan tetapi nggak boleh orang sholat min ajli hadza. Orang sholat dengan tujuan ya ini doang gitu ya.
minta harta doang, itu nggak boleh. Demi itu doang, nggak boleh seorang sholat hanya demi harta doang, itu nggak boleh. Fahadhihi martabatun daniyah, ya. Maka ini derajat yang hina. Yaitu apa? Wahia an yuridad dunya bi'amalil akhirah. Dia semata-mata menginginkan dunia pakai amalan akhirat. Ya, pakai amalan akhirat. Nah, itu nggak boleh, ya. Jadi semata-mata karena dunia kita beramal akhirat itu nggak boleh. Berarti kan niatnya sudah berubah, ya, sudah berubah. Lanjut, tanbihun. Satrobi, ya. Ba'dun nasi. Hah? Ba'dun nasi indama yatakallamuna ala fawaidil ibadat yuhawwilunaha wal mafrudu naj'al al fawaid ad-dunyawiyah hiyal aslu. Ya, tanbih, peringatan atau catatan. Sebagian manusia indama yatakallamun ala fawaidil ibadah, ketika mereka berbicara tentang faidah-faidah ibadah, yuhawwilunaha ila fawaidid dunyawiyah. Misalnya dia berbicara tentang faidah salat, maka salat itu faidahnya bisa ngilangin pegel-pegel misalnya gitu kan. Membicarakannya ke arah sana, sebenarnya bukannya nggak boleh, tapi wal mafrud yang seharusnya dilakukan alla naj'alul fawaid dunyawiyah hiyal aslu. Jadi yang seharusnya itu adalah seorang, ya, kita tidak boleh menjadikan faidah-faidah duniawi, ya, sebagai hukum asal. Misalnya apa ya? Puasa, ya benar, puasa. Misalnya buat, ya itu tadi, ya bukannya nggak boleh, ya banyak sisi bagusnya dari sisi kesehatan. Cuman pembicaraan yang utamanya itu sebenarnya adalah ya dari sisi pahalanya, ya dari sunnah nabinya, ya. Barulah sisi-sisi yang lain, dan itu bukan tujuan utama. Seperti itu. Ustaz Fauzi, hadzal babu ya, justru di bab yang 37 ini itu lebih bahaya dari bab 36. Kenapa? Li'anna riya, kalau riya itu kalau udah masuk, ya, ala sholatin wahidatin, misalnya dia masuk riya muncul di sholat, ya udah sholat itu aja, ya, yang habis gitulah pahalanya. Amma iradatud dunya bi'amalil akhirah, tapi kalau beramal akhirat dengan tujuan dunia, maka fa inna khatruhu bi yamtaddu ila jami'il ibadah, maka bahayanya itu bisa menjalar ke seluruh ibadah. Semua ibadah jadinya karena dunia habis, ya. Bisa jadi habis seluruhnya. Kalau riya ya hanya pada satu jenis ibadah. Tapi adapun yang bab 37 ini, ya, beramal
dengan niat dunia, maka itu bisa merusak atau yang taddu itu menjalar ya ke semua jenis ibadah, semua jenis ibadah. Seperti itu. Dalilnya belum ya? Dalilnya baru di bawah ya. Iya, dalilnya baru di halaman selanjutnya. Sebenarnya sini itu khilafnya lumayan banyak ya. Jadi kalau mencampurkan niat itu, kalau mencampurkan pertama ya, mencampurkan niat ikhlas dengan niat amal soleh akhirat yang lain dalam satu amalan itu boleh. Kayak tadi ruku kan karena Allah, cuman ada niat lain ya, ada niat amal soleh lain ya yang berkaitan dengan akhirat. Dalam satu amalan nih, ruku, terus ada karena Allah, tapi juga supaya yang belakang bisa dapat rakaat, itu boleh, sepakat. Tapi kalau mencampurkan niat akhirat dengan niat dunia, maka kebagi dua nih. Kalau niat amal akhirat tercampur riya, itu bab 36, ya kan? Jadi kan mencampur niat akhirat dengan niat dunia. Maka kemungkinannya ada dua. Niat amal akhiratnya tercampur riya, berarti kan bab 36. Kalau niat amal akhirat tercampur niat dunia selain riya, banyak kan? Kayak tadi misalnya puasa ikhlas, cuman ada aspek-aspek dunia niat yang lain, enggak riya, enggak pengen dengar orang, tidak pengen dilihat orang, enggak. Nah, maka ini kebagi dua lagi. Kalau beramal solehnya murni karena dunia, maka ya haram. Kayak tadi ya, misalnya semata-mata kita sholat karena emang biar dapat duit gitu ya. Semata-mata itu doang, ya berarti kan hilang. Tapi kalau bercampur niat amal akhirat dengan niat dunia, 50-50 lah ya, bercampur. Kalau tadi kan murni kan, murni udah jelas haram. Cuman haramnya itu bukan karena riya, tapi karena memang udah 100% niatnya karena dunia. Nah, kalau yang bercampur 50-50, 30-70, 70-30, kalau dunianya itu sebagai motivasi aja, ya, jika dunianya itu dimotivasi oleh syariat, maka hukumnya boleh. Itu misalnya contohnya, jadi perkara dunianya itu emang dimotivasi sama syariat. Misalnya dawu mardokum bis shadaqah, sembuhkan orang-orang yang sakit di antara kalian dengan banyak sedekah. Sembuh perkara dunia, tapi memang syariat kita nyuruh sedekah amalan khairat. Nah, maka kalau perkara dunianya itu dimotivasi oleh syariat sendiri, maka boleh. Karena kan yang nyuruh berarti syariat, ya kan? Kan tapi tercampur, biar sembuh gitu kan, banyakin sedekah. Itu hukumnya masih boleh. Kalau perkara dunianya itu sesuatu yang tidak dimotivasi oleh syariat, ini khilaf. Ya, ini khilaf. Jadi apakah boleh apa enggak? Ya, jadi khilaf sampai beberapa pendapat. Ya. Pendapat yang pertama, ya, amalannya gugur, ya. Jadi niat dunianya itu memang dari sisi syariat itu tidak memotivasi itu, ya. Seperti tadi halnya supaya kita sembuh, ya, atau orang-orang sakit supaya banyakin sedekah, atau supaya rezekinya lancar. Ya, panjang umur, berkah, memperpanjang silaturahmi. Itu kan ditunjukin kan. Tapi kan pengennya rezekinya lancar, kan dunia. Ya, itu sepakat boleh. Ya, karena memang dia dimotivasi syariat. Atau misalnya siapa yang kalau di medan jihad, kalau dia membunuh seorang, ini kata Nabi ya, di medan perang, maka tuh bagian-bagiannya itu bisa jadi miliknya. Ini dalam kasus tertentu ya, meskipun ghanimah dikumpulin dulu.
Tapi kan berarti ada unsur dunia kan. Wah, musuhnya banyak senjatanya, dia ngincer sana kan. Kemudian hartanya jadi salap namanya, disalap. Itu juga ada motivasi syariat. Maka itu boleh. Nah, yang khilaf itu adalah syariat tidak memotivasi perkara dunia itu. Maka khilaf. Pertama, amalannya gugur. Ini pendapat Ibnu Hazm. Yang kedua, nggak apa-apa tercampur niat duniawi, boleh. Ini pendapat Al-Qarafi. Kalau jumhur ulama, kalau niat akhiratnya masih 50% per 1, ya, mendominasi, maka boleh. Maksudnya masih banyakkan akhiratnya. Tapi kalau niat dunianya mendominasi, ya, kalau tadi niat akhiratnya 50% lebih, maka boleh. Ada ya sedikit-sedikit gitu ya, niat-niat dunia. Tapi kalau niat dunianya udah lebih besar daripada niat akhirat untuk nyari pahala, maka nggak boleh atau haram. Ini jumhur. Ya, bayang ya bagian gambarannya ya. Jadi asalnya itu adalah menggabungkan niat. Ya, menggabungkan niat akhirat dengan niat akhirat yang lain boleh. Niat akhirat, amalannya di satu amalan yang sama itu boleh. Nah, yang niat akhirat, niat dunia, ini kemungkinannya dua, bisa riya, bisa enggak. Riya nggak boleh. Kalau yang enggak, perinci lagi, ya kan? Bisa jadi tercampur, hanya ada persentase, bisa jadi full. Kalau full ya haram, seperti itu ya. Jadi itu beberapa rincian berkaitan dengan niat kita yang tercampur ya dalam amalan-amalan akhirat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, yaitu aqsamun nasi binisbati ila hadzal babi khamsatun. Ya, silakan. Kalau kita kalau memang bisa jadi hamba Allah ya bagus ya. Tapi kalau emang ada keperluan gitu, keperluannya apa? Keperluannya supaya tapi nominalnya terhitung, nggak ada. Oh, ya paling ke seminimalnya ya mungkin ke koordinatornya gitu ya, atau ya mudah-mudahan tetap ini aja ya tetap di hati kita aja yang memanage itu gitu ya. Ya kalau memang modelnya seperti itu ya, Allah alam misal. Ya kita jagalah. Ya apalagi misalnya ternyata nominalnya itu nolnya lebih banyak, kan kelihatan kan. Kalau sama yang lain mungkin orang nggak aware, tapi kalau nominalnya nolnya ada 6, 7 kan ngegeser nama tuh ya kalau di list. Ya itu ya harus hati-hati. Atau bisa aja di hamba Allah cuman japri ke koordinatornya yang makin sedikit orang yang tahu ya udah gitu. Ya kalau buat administrasi. Meskipun tapi pada akhirnya mungkin orang-orang pada tahu itu bonus ya, bukan riya. Seperti itu. Sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.